Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Rahmah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Siar Mara, Siniar Ramadan Mutiara Rahmah, podcastnya warga Mutiara. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sholat tarawih, bagaimana sejarah dan keutamaannya bagi umat muslimin. Nah, di kesempatan kali ini bersama saya Hasbidin Mas Pratama selaku host pada podcast kali ini, dan kita akan ditemani langsung oleh tamu kita yang sangat luar biasa, yaitu siswa SMP IT Mutiara Rahmah. Yang sebelah kiri saya ini ada Kak Fatur dari kelas 9, dan di sebelah kanannya ada Kak Zaki, Muhammad Zaki dari kelas 9 juga. Ayo, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah mau datang untuk kita bisa ngobrol-ngobrol santai terkait dengan bagaimana sih keutamaan dan sejarah sholat tarawih. Oke, sudah siap? Oke, teman-teman, tentunya sholat tarawih ini tidak serta-merta kita lakukan begitu saja ya. Pastinya dalam syariatnya itu ada sejarah-sejarah yang terjadi seperti itu. Mulai dari bagaimana Rasulullah itu mencontohkan sholat tarawih, kemudian dilanjutkan oleh para sahabat hingga saat ini kita laksanakan sholat tarawih. Nah, ini tentunya sangat menarik ya, sahabat sekalian ya. Bagaimana sih sejarahnya sholat tarawih itu? Kemudian bagaimana keutamaannya bagi kita umat muslim yang setiap hari selama bulan Ramadan itu menjalankan sholat tarawih. Nah, mungkin dari Kak Fatur nih, Ustadz mau tanya ke Kak Fatur atau Kak Zaki ya, serunya ya. Wah, kayaknya yang lebih semangat nih kelihatan nih Kak Zaki nih. Wah, Kak Zaki, Kak Ustadz mau tanya dong, gimana sih awalnya sejarahnya tarawih itu disyariatkan bagi umat muslim? Jadi sebenarnya sholat tarawih itu pada awalnya ya tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Namun ketika saat itu Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat malam dari setelah Isya sampai mau subuh, kalau tidak salah sampai mau subuh ya. Terus para sahabat ini berjalan di sekitaran Masjid Nabawi dan dia melihat Rasulullah SAW sedang mendirikan sholat. Jadi sahabat itu Rasulullah mendirikan sholat setiap bulan Ramadan, sholat malam ya, berarti setelah sholat Isya ya. Kemudian sahabat lihat Rasulullah. Ya, sahabat lihat. Nah, ketika dilihat itu para sahabat ini kayak bertanya-tanya gitu loh. Ini sholat apa sih yang Rasulullah lakukan? Nah, setelah itu para sahabat langsung ikut sholat berjamaah di belakangnya Rasul. Begitupun sampai hari seterusnya. Dari sahabat ini dari sahabat yang awalnya tahu itu diberitahu ke sahabat-sahabat yang lain, yang pada akhirnya pada beberapa hari itu banyak sekali jamaah yang ikut berjamaah di belakangnya Rasul ya. Oh, jadi awalnya Rasulullah sendiri yang sholat, kemudian sahabat lihat, karena mencontoh Rasulullah teladannya umat muslim, jadi ikut juga untuk sholat di belakang Rasulullah gitu ya. Iya, Zat. Nah, tapi Zat, pada suatu malam itu Rasulullah tidak keluar untuk sholat tarawih, Zat. Oh, kenapa? Dan itu? Juga itu para sahabat sudah menunggu lama sekali sampai akhirnya menjelang sholat subuh. Setelah ditanya mengapa Rasulullah tidak keluar pada saat itu, Rasulullah SAW menjawab, dia takut karena umatnya takutnya menganggap sholat tarawih itu menjadi hal yang wajib. Jadi Rasulullah itu takut kemudian sholat tarawih ini yang memang nggak diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, hukumnya sunnah ya, sunnah yang diutamakan, sunnah muakkad gitu ya. Tapi karena Rasulullah lakukan tiap hari, kemudian sahabat ikut, Rasulullah takut gitu ya, dan ini jadi wajib nih
jadinya sama Rasulullah di stop sebentar ya. Kemudian setelah itu sholat tarawihnya itu diteruskan. Tetap diteruskan ya. Tetap diteruskan. Sampai akhirnya pada Rasulullah SAW wafat itu sholat tarawih masih terus dijalankan sampai pada akhirnya di kekhalifahan Umar bin Khattab. Itu Umar bin Khattab mengumpulkan kembali umat Islam karena dulu orang sholat tarawih itu berkelompok-kelompok kecil dan itu juga berbeda-beda imam pada satu masjid. Kira kenapa ya Kak Fatur? Karena pada saat itu Khalifah Umar melihat dalam satu masjid itu kan imamnya beda-beda dan mereka sholatnya secara berkelompok-kelompok. Dari situlah Umar berpendapat untuk menyatukan kembali jadi satu imam agar lebih tertib sholatnya. Oh, jadi supaya lebih tertib. Kemudian umat Islam jadi nggak kelihatan terpecah belah gitu ya. Begitu, Jadi itu salah satunya juga menyatukan umat Muslim ya, menyatukan ukhuwah Islamiyah seperti itu ya, masya Allah. Jadi banyak sekali ya hikmah dari sejarah salat tarawih ini, sahabat Mutiara Rahma. Nah, Ustadz mau tanya lagi nih ke Kak Zaki. Kan tadi ini ya kita membahas sholat tarawih. Sedangkan sholat tarawih ini di Indonesia sendiri banyak sekali modelnya. Ada yang 8 rakaat, ya kan? Kemudian ada yang 20 rakaat. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Kalau menurut Kak Zaki? Sebenarnya untuk rakaat sholat tarawih sendiri itu berbeda pendapat. Jadi 8 rakaat sama 20 rakaat itu tidak masalah. Yang membedakan itu hanya pendapat dari para sahabat dan juga para ulama. Dan juga sejak dulu memang ada keragaman dan menunjukkan fleksibilitas dalam ibadah. Jadi dulu memang udah ada perbedaan pendapat ya dari kalangan sahabat maupun dari kalangan ulama gitu ya. Memang ada yang melaksanakannya 8 rakaat, kemudian ada juga yang melaksanakannya 20 rakaat. Memang dari dulu itu sholat tarawih memang dilaksanakan panjang ya teman-teman ya. Memang di Indonesia yang sedikit sekali. Kalau Rasulullah nyontohkan dulu memang sholatnya itu dari ba'da isya sampai menjelang waktu subuh. Jadi berjus-jus bacanya surah Al-Baqarah, lanjut lagi surah Al-Imran, lanjut lagi surah An-Nisa, seperti itu ya, masya Allah, luar biasa. Memang akhirnya pendapat dari para ulama untuk lebih supaya lebih istirahatnya lebih banyak. Nah, jadinya dibuat juga 20 rakaat seperti itu. Memang kalau 8 rakaat kan berdirinya lama tuh, ya kan? Surah Al-Baqarah lanjut lagi surah Al-Imran seperti itu. Nah, ada beberapa pendapat dari ulama dan sahabat pada saat itu. Jadi supaya istirahatnya lebih banyak, dijadikanlah 20 rakaat seperti itu ya. Jadi itu fleksibilitas dari suatu ibadah dalam Islam seperti itu ya. Nah, teman-teman semuanya, Ustadz mau nanya nih ke Kak Zaki dan Kak Fatur. Dari sejarah yang luar biasa tadi ya, mulai dari tarawih itu gimana syariatnya awalnya Rasulullah sampai ke banyaknya jumlah rakaat sholat tarawih seperti itu ya. Kira-kira dari Kak Fatur dulu nih, gimana makna atau nilai sejarah yang bisa kita ambil dari penentuan sholat tarawih itu? Dari situ kita bisa belajar untuk disiplin dan konsisten juga, Ustadz. Dari tarawih itu kita bisa belajar disiplin yang pertama ya. Kemudian juga konsisten. Terus gimana berjamaah? Berjamaah. Kemudian juga bersabar. Bersabar ketika kita melaksanakan sholat tarawih ya, karena
banyak gitu ya rokaatnya ya, banyak dan surahnya juga panjang. panjang seperti itu ya, melatih kesabaran seperti itu ya. Kalau dari Kak Zaki nih, nilai historisnya dari sejarahnya. Kalau nilai-nilai dari sejarah sholat tarawih itu, tarawih ini mengajarkan kita tentang keseimbangan antara semangat ibadah dan kebijaksanaan, Ustaz. Juga pentingnya persatuan umat dan kepemimpinan yang bijak dalam menjaga tradisi keagamaan. Jadi kebijakan ya. Tadi kan awalnya terpecah belah, kemudian dengan kebijakannya Umar bin Khattab menyatukan gitu ya, menyatukan jamaah. Jadi di situ melaksanakan, kita dapat ambil bahwa keputusan-keputusan itu harus dilaksanakan dengan kebijaksanaan seperti itu ya, tidak didasarkan dari hawa nafsu atau keinginan pribadi gitu ya teman-teman ya. Yang bisa kita lihat mungkin dari pemerintah sekarang seperti itu ya, yang harus diperbaiki seperti itu. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan sejarah ya kan, sejarah tarawih bagaimana gitu kan, kemudian sejarahnya rokaat-rokaat itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan lebih fokus ke keutamaannya apa sih dari sholat tarawih. Nah, kalau dari Kak Fatur sendiri gimana? Keutamaannya apa sih dari sholat tarawih ini? Jadi keutamaannya yang pertama itu mendapatkan ampunan dosa bagi orang yang melaksanakannya dengan iman yang kuat serta mengharapkan pahala. Yang kedua itu merupakan qiyam dari bulan Ramadan. Berarti salah satu keutamaannya yang pertama Allah ampunkan dosa ya. Ampunkan dosa, kemudian Allah berikan balasan gitu ya berupa pahala. Dan ini merupakan anjuran tadi ya dari Rasulullah SAW untuk mendirikan qiyam sholat ya di malam hari ketika bulan Ramadan seperti itu ya. Nah, itu ya. Kalau misalnya dari Kak Zaki gimana keutamaannya? Keutamaan sholat tarawih ya, Zat. Benar. Keutamaan sholat tarawih, terutama ini saya mau tegaskan bagi para pelajar. Bagi ternyata kalian ya, seperti kalian. Keutamaan sholat tarawih bagi pelajar itu bisa melatih manajemen waktu, Zat. Dan juga melatih konsistensi kita, dan juga melatih kita setelah seharian belajar dan berpuasa, kita tetap menyisihkan waktu untuk ibadah, Zat. Dan itu membentuk karakter disiplin di dalam diri kita. Jadi bagi pelajar seperti kalian ini ya, dan teman-teman semuanya mungkin yang di rumah, itu yang pertama melatih konsistensi ya kan. Konsistensi ketika kita ingin mencapai sesuatu, maka kita harus konsisten seperti itu ya. Jadi sholat tarawih kita laksanakan mulai dari hari yang pertama bulan Ramadan sampai 30 hari Ramadan, tidak putus gitu ya kan, konsisten 30 hari berturut-turut kita laksanakan sholat tarawih. Dan tentunya Allah janjikan tadi ya keutamaan-keutamaan itu ya. Kemudian tadi melatih juga kesabaran seperti itu ya, disiplin ketika kita melaksanakan sesuatu. Nah, itu dilatih dari sholat tarawih ini gitu ya teman-teman ya. Nah, dari Zaki, Kak Zaki, misalnya ya, dari hubungan sholat tarawih ini dengan pembentukan karakter Kak Zaki sebagai remaja ya, sebagai remaja Kak Zaki sama Kak Fatur sebagai remaja di sekolah menengah pertama di SMP, yaitu SMP IT Mutiara Rahma, itu hubungan antara tarawih dengan bagaimana karakter itu dibentuk bagi remaja itu gimana sih Kak Zaki, menurut Kak Zaki? Seperti yang tadi sudah disebutkan, tarawih itu melatih kesabaran ya, terutama kalau misalkan di suatu masjid itu bacaannya lama banget, pasti ya haus karena kan, terus haus, ya. Kaki itu juga kadang pegel kram. Pokoknya harus bersabar dan juga melatih fokus saat mendengarkan bacaan. Pertama sabar, tadi karakter yang dibentuk yang pertama ya. Kemudian yang kedua harus fokus ya, fokus. Nanti kalau misalnya udah fokus ya ketika sholat pikirannya ke yang lain-lain. Imamnya baca apa, kita pikirannya di pasar atau kita pikirannya di gamenya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak fokus gitu ya, memang harus melatih fokus juga ya. Selain itu mungkin Zaki
Selain itu bisa melatih komitmen untuk hadir setiap malam. Kebiasaan ini juga bisa meningkatkan konsisten, bisa membentuk pribadi yang lebih kuat dan teratur. Oh, jadi tadi ya yang sebelumnya juga ya. Jadi memang dari sholat tarawih ini mengajarkan konsistensi, ya, istiqomah dalam beribadah seperti itu ya. Nah, sekarang ini kan era digital ya. Nah, pastinya tantangan yang utama itu dari gadgetnya, ya kan? Karena sudah di era digital ini modern. Kalau menurut Kak Fatur, tantangan apa yang terbesar dari sholat tarawih ini yang mencegah kita untuk melakukan sholat tarawih ini di era digital? Yang pertama itu adalah distraksi. Biasanya setelah berbuka mungkin ada yang langsung main game. Lebih tertarik ke HP-nya ya, lebih tertarik ke sampai gadgetnya. lupa waktu mungkin kan. Pas saya main udah selesai saja sudah itu kan. Mungkin itu ya. Jadi lebih tertarik ya kan. Iya. Mungkin ya sholat isya tetap dilakukan tapi habis itu kabur gitu ya. 1-2 rakaat langsung kabur. Ngapain itu? Ya Iya. mainan gitu ya, Mainan lebih milih gitu. yang lain gitu ya. Nanti untuk pas witir datang lagi mereka saat. Yang kemudian juga Begitu ya biasanya gitu ya. Iya. Yang apa namanya tantangannya ya. Karena semua anak sekarang untuk era modern seperti ini ya rata-rata pasti sudah punya HP pasti ya. Nah, itu salah satu yang harus ditahan ya kan, karena itu lagi apa namanya sholat tarawih adalah salah satu syariat yang memiliki banyak keutamaan, walaupun memang Rasulullah tidak mewajibkan seperti itu kan, tapi keutamaannya luar biasa. Selain itu mungkin Fatur? Kemudian juga ada mungkin nonton gitu kan, jadi sambil nunggu buka puasa nonton gitu, nonton TV nonton kah, TV. atau YouTube gitu, atau nda scroll media sosial kan sampai kelupaan waktu. Nah, sampai kelupaan waktu itu, manajemen waktu lagi ya yang paling utama ya. Nah, terutama itu ketika di era digital seperti ini, tantangannya untuk melaksanakan sholat tarawih gitu ya. Iya, saking apa namanya dia saking sibuknya di HP itu sampai Lupa waktu Iya. gitu ya. Tahu-tahu aja udah sholat gitu. Nah, ketinggalan lagi sholatnya gitu ya, sampai ya, akhirnya walaupun sudah diminta oleh orang tuanya untuk sholat tarawih, kadang males gitu ya, atau jalan ke masjid taunya belok nggak ke masjid gitu ya. Tapi ada jalan ke masjid bentar aja pulang mereka. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, itu yang menjadi tantangan terutama bagi teman-teman semuanya yang masih remaja ya, jaga dirinya dari gadget. Boleh digunakan gadget ini tapi untuk kebaikan dan tidak menghalangi kita dalam melaksanakan kebaikan, terutama sholat tarawih di bulan Ramadan ini. Nah, terakhir teman-teman dari Kak Fatur dan Kak Zaki. Nah, kalian kan ini sudah melaksanakan sholat tarawih nanti malam, insya Allah malam yang ke-14 ya. 14 kita udah puasa yang ke-13 nih, nggak terasa ya. Udah hampir setengah bulan. Iya, sudah hampir mau setengah bulan. Nah, selama beberapa hari ini melaksanakan sholat tarawih, mulai dari Zaki dulu mungkin ya. Kira-kira apa yang mau ditingkatkan dari sholat tarawihnya? Apakah sudah bagus atau masih ada yang diperbaiki? Mungkin harus lebih banyak yang diperbaiki, Zat. Nah, apa itu yang harus diperbaiki? Terkadang kalau misalkan sholat tarawih dengan bacaan yang bisa dibilang panjang, itu kadang kurang khusyuk, Zat. Dikarenakan lamanya itu kita susah untuk mengimbangi sama bacaan kita. Ya benar, biasanya mungkin ya imam-imam itu bacanya di surah-surah yang depan, surah Al-Baqarah yang mungkin kita belum hafal gitu ya. Biasanya kalau misalnya kita udah hafal, enak kita fokus pasti ya sambil murojaah gitu kan. Nah, tapi kalau belum hafal, nah itu biasanya kurang fokus ya. Seperti itu ya, Masya Allah. Tapi biasanya sholatnya memang di masjid-masjid yang agak panjang ya Zaki ya bacanya. Masya Allah, itu pahalanya semakin banyak itu pasti. Nah, terus apa lagi kira-kira Zaki? Terus mungkin ditingkatkannya itu aja sih, Zat. Terutama itu ya. Ya, terutama itu. Tapi kalau sholat tarawih insya Allah nggak putus ya selama 13 hari ini. Alhamdulillah nggak ada putus, Zat. Alhamdulillah. Dari tahun lalu. Dari tahun lalu sudah insya Allah. Kalau dari Kak Fatur nih, apa yang kiranya harus ditingkatkan dari tarawihnya Kak Fatur selama beberapa hari ini melaksanakan sholat tarawih?
Mungkin fokusannya kali ya Ustaz. Oh, sama ya, Kadang-kadang fokusannya. pas saya lagi sholat tarawih itu ngantuk Ustaz gitu. Pas Oh, lagi masalahnya berdiri. ngantuk ya. Ya, jadi tutup mata nggak lama. Hilang. Menjatuh Berapa gitu. rakaat? Fatur biasanya yang 20 atau yang 8? Saya 8 Ustaz. Oh, di masjid dekat rumahnya 8 rakaat. Saya sholatnya masjid yang di rumah sakit situ Ustaz. Oh, dekat rumah sakit. Ya, Hmm. 8. Kalau yang di kampung saya itu 21 dia. 20 plus, Iya, 20. ya plus 3 witir ya. Iya. Cuman di situ cepet Ustaz. Oh, jadi lebih milih yang santai Iya, aja tapi 8 santai. rakaat gitu ya. Iya. Oh, tapi masalahnya itu yang ngantuk ya. Iya, ngantuk gitu. Biasanya Mungkin kalau imamnya bacanya panjang gitu kan. wah, pasti ngantuk ada gitu. sampai ketiduran ya. Iya. Ya, memang itu juga pentingnya kita itu punya hafalan Al-Qur'an seperti itu. Jadi ketika kita jadi makmum itu bisa sambil murojaah supaya fokus, itu satu. Kemudian yang paling penting ya itu lagi, ketika kita ambil air wudu itu harus yang sempurna ya kan, supaya Nah, mengurangi ngantuknya. Atau mungkin ketika sholat masih ngantuk, bisa juga Fatur keluar ke kamar mandi atau ke tempat wudhu lagi seperti itu untuk ngilangin ngantuknya gitu ya. Atau juga bisa salah satunya kan kalian sudah ngelewatin terjuman ya. Iya. Nah, di terjuman itu kan ada bacaan sholat juga. Di terjuman itu mengetahui bacaan sholat itu juga salah satu cara kita supaya bisa lebih khusyuk, supaya bisa lebih fokus ketika kita sholat seperti itu ya. Nah, mungkin itu dari kami sebagai di program episode podcast kali ini. Untuk sahabat Mutiara Rahmah dimanapun berada, ikuti terus ya episode Siar Mara Siniar Ramadan Mutiara Rahmah di Sematara TV. Di hari-hari yang selanjutnya akan ada episode-episode yang lebih menarik lagi ya, lebih seru lagi untuk bisa diikuti. Jadi jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, itu saja. Kami tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.